Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga pada waktu-waktu bagian akhir semester ganjil ini anak-anak masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Semoga anak-anak yang belum bangun, segera bangun dan segera bersiap-siap mengikuti pelajaran kali ini, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan disiapkan buku-buku, mungkin catatan, alat tulis, kemudian buku-buku paket dan buku penunjang, buku terbitan Kemendikbud dan terbitan Erlangga, silakan disiapkan. Baik anak-anak. Ini sudah menginjak pada pertemuan yang ke-12 atau bisa kita katakan bagian akhir pertemuan pada semester ganjil ini. Atau ada yang mengatakan semester 5, kelas 9. Baik anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai? Baik anak-anak, kita berkonsentrasi untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya, mari kita ingat kembali pertemuan yang lalu. Kalian sudah mempelajari bagaimana menelaah struktur, menelaah kebahasaan, dan menelaah isi teks inspiratif. Nah, mari kita ingat kembali. Bagaimana teks cerita inspiratif itu? Ini bermacam-macam pendapat. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Atau dengan kata lain, teks cerita inspiratif merupakan bentuk narasi atau bentuk cerita yang lebih bertujuan memberi inspirasi atau memberi ilham kebaikan kepada banyak orang. Jadi ilham itu berupa pikiran atau angan-angan yang datang dari hati. Kita camkan lagi teks cerita inspiratif ini. Jadi yang lalu ini sudah kalian pelajari masalahnya yang telah disampaikan oleh Bapak Marsono dan Bapak Suharji mengenai struktur, kebahasaan, dan isi teks inspiratif. Jadi saya ingatkan kembali bahwa dalam teks cerita inspiratif itu terdapat perasaan, terdapat rasa peduli, simpati, dan empati. Apa itu? Perlu kalian ingat bahwa simpati itu ikut serta perasaan kita, ikut senang, ikut susah, itu simpati. Kemudian yang kedua empati, ini keadaan perasaan kita mental yang membuat kita itu merasa
seperti yang dirasakan oleh orang lain. Ini hampir mirip dengan simpati, tapi kita untuk empati ini lebih mendalam karena kita ikut merasakan. Kemudian yang ketiga, peduli. Kita harus mengindahkan, memerhatikan, atau menghiraukan orang lain. Ini rasa peduli ini yang perlu kita tumbuhkan. Dan yang keempat, perasaan. Dari apa yang kita rasakan dalam keadaan, waktu, atau pada saat tertentu dalam menghadapi sesuatu. Nah, 4 hal inilah yang menjadi dasar cerita inspiratif itu. Simpati, empati, peduli, dan perasaan. Ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Marsono. Struktur teks inspiratif jangan dilupakan. Ada 5, orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, kelima-limanya ini merupakan satu kesatuan. Ini jangan kalian lupakan bahwa teks itu wujudnya memang kalau kita kupas, kita bahas mulai dari awal sampai akhir itu ada 5 hal ini. Ini yang jangan kita lupakan. Kemudian yang selanjutnya masalah kebahasaan. Ini bahasa yang sering muncul. Bahasa yang digunakan dalam cerita inspiratif itu ada 3. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Yang maksudnya ini menggambarkan sesuatu. Jadi kita menggambarkan cerita. Detailnya bagaimana. Itu menggunakan kalimat-kalimat seperti ini biasanya. Dan yang kedua, menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Ini biasanya menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan perasaan sebagai ungkapan perasaan kita. Kalau kita terasa sakit, mengaduh misalnya, aduh, nah itu ungkapan ekspresif kita sebenarnya. Atau yang lainnya, itu sudah kalian pelajari. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa juga ada banyak yang digunakan. Atau sebutan lainnya majas, karena gaya bahasa ini lebih luas. Nah, pada khususnya itu majas atau biasanya orang menyebutnya makna kiasan. Jadi bisa menggunakan kiasan-kiasan tertentu dalam teks inspiratif. Nah, ini 2 hal utama yang perlu kalian camkan lagi sebagai bekal atau dasar untuk belajar selanjutnya kali ini. Nah, yang kita pelajari kali ini yaitu kompetensi dasar mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Jadi intinya kita harus bisa mengungkapkan perasaan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan tadi dalam bentuk cerita. Nah, kali ini tentu kita ungkapkan dalam bentuk tulis. Nah, indikator pencapaian kompetensi dasarnya mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Jadi ungkapan perasaan tadi kita ungkapkan dalam bentuk cerita dengan susunan yang sistematis sesuai dengan struktur yang sudah pernah kita kenal, kita ketahui, dengan bahasa yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif. Jadi yang harus kita capai setelah proses pembelajaran ini, siswa harus dapat mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif
dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Nah, dengan kata lain, setelah proses pembelajaran ini, siswa harus dapat menulis teks inspiratif. Nah, bagaimana cara mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif? Kalian jangan terpaku anak-anak bahwa dalam mengungkapkan perasaan dalam bentuk cerita ini, kemudian nanti malah kita memikirkan yang mana rasa simpati, yang mana rasa empati, yang mana peduli, dan yang mana perasaan. Jangan hanya semata-mata memikirkan itu, agar kita bisa menulis cerita. Jadi sekarang kita harus berpikir bagaimana bercerita, atau sebutan lain itu membuat narasi. Nah, ceritanya ini cerita yang inspiratif, cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, atau orang terkesan dengan cerita itu sehingga bisa mengambil pelajaran, mengambil teladan dari cerita itu. Nah, cerita-cerita itu sebenarnya ada di lingkungan kita, jadi tidak asing bagi kita sebenarnya. Karena semua fenomena yang terjadi di lingkungan kita, itu sebenarnya kalau kita pandai mengambil manfaat, tentu itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, semua kejadian. Jadi tergantung bagaimana kita mengambil hikmah apa yang terjadi di lingkungan kita itu. Nah, sekarang karena kita harus bisa menulis cerita itu, caranya bagaimana? Nah, ini memang bermacam-macam. Kalau kalian membaca buku dari berbagai sumber, itu bentuk ceritanya bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, satu di antaranya yang akan saya sampaikan ini, cara menulis cerita inspiratif. Nah, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya dalam menulis cerita inspiratif itu diantaranya bisa seperti yang saya sampaikan ini. Kalau kalian misalnya anak-anak menemukan cara-cara yang lain, itu juga boleh. Jadi kita terbuka saja. Ini yang saya sampaikan ini maksud saya, ini sebagai satu contoh yang saya pilihkan yang termudah. Termasuk struktur teks ceritanya itu bisa kalian menemukan bermacam-macam. Jadi yang disampaikan oleh Pak Marsono, Pak Suharji, dan yang selanjutnya ini sebagai dasar untuk menulis materi yang akan saya sampaikan ini, itu sebagai satu pilihan saja. Nah, gitu. Yang pertama kalian perhatikan, untuk bisa menulis teks inspiratif, yang pertama tentukan tema, kemudian amanatnya, dan yang kedua membuat kerangka isi cerita. Jadi kerangka ini pokok-pokoknya bagaimana, nanti baru kita kembangkan yang ketiga. Oleh karena itu pengembangan kerangka-kerangka tadi, kerangka cerita tadi, yang pertama buatlah paragraf awal yang menarik. Nah, begitu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ringan atau bahasa yang sederhana dan mengalir. Maksudnya bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Kemudian diceritakan secara berurutan sesuai dengan struktur cerita inspiratif, sehingga orang itu tertarik dan mudah memahaminya. Kemudian yang kelima, libatkan emosi secukupnya. Ya, kita melibatkan emosi itu artinya perasaan. Jadi kalau ada yang mengatakan emosi itu marah, itu makna lain yang sebenarnya emosi itu maksudnya perasaan, melibatkan perasaan. Jadi sering kan kita mengatakan, wah jangan emosi, nah begitu kan. Itu maksudnya mengungkapkan perasaan yang berlebihan, itu dalam bentuk marah. Tapi emosi di sini maksudnya perasaan lah. Jadi kita menyampaikan cerita inspiratif ini, mengungkapkan, melibatkan perasaan yang mendalam. Yang keenam, ending.
atau akhir cerita, harus istimewa. Maksudnya kita akhiri cerita ini dengan cerita yang istimewa. Maksudnya luar biasa, karena dengan maksud cerita ini akan berkesan. Nah, kalau ada kesan yang mendalam, tentu isi ceritanya akan bisa terbawa dalam perasaan yang membaca. Yang ketujuh, yang terakhir, kita tentukan, kita pilih judul cerita ini. Karena ini sebagai nama, tentu harus dipilih judul yang menarik. Biasanya tidak terlalu panjang, singkat, tetapi pilihan katanya itu mendalam maknanya, yang mewakili keseluruhan isi cerita itu. Nah, kita bahas mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan tema dan amanat. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah dasar cerita atau inti cerita. Semua pikiran dalam cerita itu tertuang dalam tema ini. Nah, sebagai contoh, ada tema pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya yang tak terbalaskan. Jadi kita ingin mengungkapkan cerita ini, kita arahkan anak-anak pada pengorbanan seorang ibu. Jadi kita terus langsung terpikir pada sosok seorang ibu. Dan bagaimana seorang ibu terhadap anaknya itu? Nah, tentu kalau dikatakan di sini anaknya, maksudnya pengorbanan yang tak terbalaskan, memang itu sudah sepantasnya lah. Anak itu tidak mungkin bisa membalas pengorbanan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi fokus ke sana, kita pikirkan kita dasar. Jadi cerita nanti berangkat dari sana. Atau tema yang lainnya, mungkin masalah kepahlawanan, masalah pendidikan, masalah nilai moral, banyak sekali apa yang kita lihat di lingkungan kita itu bisa kita jadikan tema. Misalnya kalau saat ini ada pandemi, ya misalnya bagaimana kita bisa mengambil hikmah, ambil teladan, isi cerita yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 misalnya. Nah, itu bisa dijadikan tema juga. Banyak sekali, silakan anak-anak nanti bisa memilihnya sendiri. Dan yang kedua, amanat. Intinya amanat itu pesan yang disampaikan dalam cerita. Maksudnya pesan ini tidak harus langsung terlihat dalam cerita sepanjang cerita itu. Tapi pesan-pesan ini tentu biasanya tersirat di dalam cerita. Jadi pesan ini tidak langsung kita katakan dalam cerita ini saya berpesan apa, tidak harus begitu. Jadi tersirat saja di dalam cerita. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan tema dan amanat tadi, kita tentu memikirkan mulai dari awal sampai akhir cerita itu bagaimana. Nah, kita buat kerangkanya, kerangka isi cerita. Tentunya sesuai dengan struktur teks cerita inspiratif. Perlu kita ingat, mulai dari awal sampai akhir dalam cerita inspiratif ini diawali dengan orientasi. Misalnya di awal terpikir ada orientasi. Nah, nanti dalam menulis ya jangan dimunculkan yang pertama orientasi. Isinya apa? Tidak begitu. Tetapi ini dalam pikiran kita susun secara sistematis, mulai dari awal sampai akhir secara berurutan, diawali dengan orientasi, kemudian struktur yang kedua itu kan perumitan masalah, munculnya konflik. Jadi sudah ada pengantarnya, muncul konflik, kemudian komplikasi, ini puncak ketegangan, maksudnya konfliknya memuncak, kemudian selanjutnya resolusi mulai menurun, dan diakhiri dengan koda. Nah, begitu. Nah, kita susun
pokok-pokok ceritanya, misalnya kalau kita berpikir paragraf, mari kita tentukan dulu paragraf awal ini masih berhubungan dengan struktur bagian orientasi. Tapi dalam kerangka ini tidak perlu kita katakan nomor 1 orientasi, kemudian pokok isi ceritanya apa. Orang sering menyebut juga ide pokok, karena dalam paragraf itu ada ide pokok dan dijelaskan oleh ide penjelas atau pikiran penjelas. Nah, itu yang merupakan isi kerangka cerita. Ini yang pokok-pokok cerita ini yang nantinya akan menjadi calon atau yang mengarahkan kita untuk membuat paragraf-paragraf. Ini sebagai contoh. Yang nomor 1 misalnya, ibuku hanya memiliki 1 mata. Nah, ini cerita yang berhubungan dengan ibu yang mempunyai 1 mata ini. Kemudian ternyata dalam paragraf itu, karena ibu hanya memiliki 1 mata, ini anak-anak ini seusia kalian ini biasanya kalau ada yang tidak sempurna seperti ini langsung dibenci. Nah, ini kejadian yang nyata terjadi dalam masyarakat ini. Oleh karena itu kemudian dijelaskan oleh pikiran penjelas yang pertama, aku sangat membencinya. Ternyata ini pelaku ini membenci ibunya yang mempunyai 1 mata ini. Kemudian yang kedua, malu karena ibunya hanya memiliki 1 mata. Nah, ini suatu hal yang nanti harus kita ceritakan agar bisa diambil hikmahnya apa. Yang kedua, ini pikiran utama yang kedua ini. Jadi anggap saja misalnya paragraf yang kedua lah. Kalau nanti minimal cerita inspiratif kalian itu ada 5 paragraf, silakan kerangkanya ya mulai nomor 1 sampai 5. Ini masing-masing nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan pikiran utama atau ide pokok. Yang masing-masing bisa dijelaskan dengan pikiran penjelas atau ide penjelas. Ini contohnya nomor 1 dan 2 ini ada 2 pikiran penjelas masing-masing. Ini tidak harus 2, bisa bahkan hanya 1 saja penjelasannya, yang bisa 2, bisa 3, atau bisa 4, tergantung bagaimana kita menginginkan paragraf itu. Kalau paragrafnya panjang berarti kita beri tambahan ide penjelas yang lebih banyak. Misalnya begini, contohnya hanya 2 nih ya. Ini tidak harus 2. Jangan dikira nanti wah ini ide penjelasnya harus 2, tidak begitu, bebas saja ini. Jadi nomor 1 A, B, nomor 2 A, B. Bahkan nomor 2 itu bisa juga A, B, C, atau D. Misal begitu dan seterusnya. Nah, ini kerangka yang mengarahkan kita nanti untuk kita kembangkan menjadi teks cerita inspiratif. Nah, selanjutnya, kita kembangkan kerangka tadi. Ini contoh juga, membuat paragraf awal yang menarik. Ini agar cerita nanti menarik, awalilah sesuatu yang menarik. Ini contoh. Berdasarkan kerangka tadi misalnya. Tadi kan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf seperti ini. Jadi nanti jangan dalam tulisan langsung kalian tulis orientasi titik 2, tidak perlu. Jadi nanti langsung berupa teks, cerita inspiratif, mulai dari awal sampai akhir itu berupa paragraf-paragraf. Meskipun dalam pikiran kita tetap berpedoman pada struktur teks cerita inspiratif. Ini sebagai awal, contoh paragraf awal yang menarik. Ini otomatis ya bagian orientasi. Ini sebagian orientasi ini sebagai awal cerita secara umum apa yang ingin kita sampaikan nanti. Contohnya ini, ibuku hanya memiliki 1 mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah. Maksudnya aku benci perhatian tak diundang itu ya maksudnya ibu tadi. Nah, begitu nah. Jadi, nah ini gaya bercerita juga ini.
Aku benci perhatian tak diundang. Maksudnya ibu kita datang ke sekolah tanpa kita undang karena ingin menjemput kita, misalnya begitu. Ini dikatakan, nah ini jenis majas yang dimaksudkan. Selanjutnya, aku benci sebagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Nah, coba bayangkan, masa memandang ibunya sampai jijik seperti ini. Nah, ini hal yang menarik di situ. Ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, menjemput kalian, menafkahi kalian. Nah, ini kata-kata kita susun menjadi, ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Maksudnya, kita tidak ingin dilihat orang-orang bahwa kita bersama-sama dengan ibu. Nah, ini awal cerita yang cukup menarik sebagai contoh. Nanti seperti itu ya, anak-anak. Nah, ini paragraf orientasi. Nah, tidak ada kan di sini tulisan orientasi kan? Jadi langsung isinya itu memang mengawali cerita yang menarik, sebuah paragraf orientasi. Tapi kata-kata orientasi tidak tertulis di situ. Nah, begitu. Nah, selanjutnya. Langkah selanjutnya menggunakan bahasa yang ringan atau sederhana dan melibatkan emosi secukupnya. Ini contoh paragrafnya. Setiap kali ibu saya datang untuk mengunjungi saya di sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang. Coba bayangkan ini, rasanya ibu datang malah ingin dia menghilang, bagaimana nih? Aku merasakan gelombang kebencian. Nah, ini ada gelombang kebencian, ini gaya bahasa juga ini. Terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawaan di sekolah. Wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawaan di sekolah. Nah, ini menggambarkan seorang ibu juga. Nah, ini bergaya seperti ini berceritanya. Sebagai contoh, pada suatu waktu ketika aku ingin meluapkan kemarahan ekstrim, nah ini meluapkan kemarahan yang menggebu-gebu itu ya, marah betul-betul itu. Aku bahkan pernah mengatakan kepada ibu saya bahwa saya ingin dia mati. Astagfirullah, sampai seperti itu. Seorang anak loh, sampai menginginkan dia mati, padahal ibunya ini untuk kebaikan anaknya. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya. Nah, ini bagian selanjutnya contoh bahasa yang kita gunakan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dengan sedikit melibatkan emosi tadi, meluapkan kemarahan ekstrim. Nah, itu kan bahasa yang melibatkan perasaan, nah, misalnya begitu. Aku benar-benar tidak peduli, aku benci. Nah, itu melibatkan perasaan. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya. Nah, akhiri cerita dengan hal yang istimewa. Nah, ini di akhir cerita bagaimana ini? Setelah membaca surat dari ibu, ternyata sebelumnya ini ada dalam cerita tadi dicantumkan surat dari ibu. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku menetes. Nah, ini istimewanya di sini. Air mataku menetes. Kenapa ini? Aku sangat menyesal. Nah, meneteskan air mata karena menyesal. Ini hal yang istimewa ini. Biasa manusia itu kalau sudah menyesal, menangis, ini di bagian akhir. Gitu. Diriku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik pada ibu? Nah, ini akhirnya penyesalan ini. Di sini letak istimewanya, penyesalan seorang anak. Aku bahkan tega menghilangkan dirinya. Nah, ini tega menghilangkan dirinya, kan tidak ingin melihat ibunya. Tadi kan pernah ibunya bahkan dalam pikirannya disuruh mati saja kan. Nah, begitu. Jadi akhir yang istimewa seperti ini contohnya. Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Nah, ini mengakhiri cerita seperti ini yang luar biasa. Penyesalan seorang anak. Nah, begitu anak-anak. Nah, itulah contoh cerita inspiratif tadi. Dan bagian akhir tentukan judul cerita yang menarik. Nah, judul cerita yang menarik ini yang bagaimana? Pilihlah kata-kata yang mendalam, yang punya makna mendalam sesuai dengan isi cerita. Kemudian kalian rumuskan
judulnya, nggak usah ragu-ragu, tentukan saja dulu dalam coretan, nanti udah ditentukan. Dan judul ini biasanya mempunyai ciri tidak panjang, pernyataannya singkat saja. Nah, usahakan yang menarik. Ini contohnya. Nah, ini contoh tadi cerita yang tadi saya contohkan, ibu dengan satu mata. Nah, coba kalau kita katakan ibu mempunyai satu mata, tentu berbeda. Tapi di sini ibu dengan satu mata. Atau mata ibu hanya satu, misalnya begitu, itu kan berbeda. Tapi di sini kita pilih ibu dengan satu mata. Nah, itu cukup menarik. Kemudian yang kedua, contoh judul yang lain, catatan penyelesaian. Nah, ini cerita tentang akhir kehidupan kah apa ini, tapi contoh rumusan yang menarik ini seperti ini. Catatan penyelesaian. Berbeda kalau kita katakan penyelesaian permasalahan, misalnya begitu kan, berbeda dengan catatan penyelesaian. Nah, begitu. Yang ketiga, malaikat penjaga. Nah, ini judulnya aja malaikat penjaga. Penjaga apa kan? Berbeda kalau kita katakan penjaga yang wujudnya malaikat, itu berbeda itu. Tapi akan menarik kalau kita katakan malaikat penjaga. Nah, begitu. Itu anak-anak ya, jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika harus menulis teks cerita inspiratif. Bagian akhir ini kalian harus bisa menentukan judul cerita yang menarik. Nah, selanjutnya setelah kalian tulis tadi, silakan kalian renungkan, membaca kembali mulai dari awal sampai akhir cerita inspiratif yang telah kalian tulis. Nah, setelah cerita inspiratif selesai ditulis, tunggulah beberapa saat, kemudian bacalah kembali tulisanmu. Dengan begitu, pikiran kamu sudah tersegarkan kembali sehingga dapat mencermati teks cerita inspiratifmu sendiri dengan lebih objektif. Jadi kalau sudah selesai menulis, kemudian kalian baca kembali, nah, kalian pahami, nah tentu kalian akan menemukan hal-hal yang mungkin ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Nah, itu bisa kita berbagi. Oleh karena itu, kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu menyunting atau merevisi teks cerita inspiratif yang telah selesai ditulis. Jadi apa maksudnya menyunting? Jadi menyunting teks cerita inspiratif yang sudah selesai ditulis berarti menemukan kekurangan atau kesalahan baik dari segi isi maupun kaidah kebahasaan. Ada pilihan kata atau diksi yang tidak tepat, nah itu bisa diperbaiki. Ejaan atau tulisan yang penggunaan huruf kapitalnya, huruf kecilnya, spasi, kata-katanya yang tidak tepat, serta tanda baca, atau mungkin yang lainnya, itu bisa kalian perbaiki. Nah, itu langkah menyunting ini bisa kita lakukan secermat mungkin agar cerita yang kita hasilkan ini merupakan cerita yang lengkap dan menarik. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalau sudah baik, sudah menarik, kita anggap menarik, kita bisa mempublikasikan atau mengumumkan atau kita pajang di tempat umum yang telah direvisi tentunya. Pajanglah cerita inspiratif kalian di majalah dinding, buletin sekolah, atau jadikanlah koleksi bahan pustaka di perpustakaan sekolah. Nah, ini termasuk kegiatan mempublikasikan teks inspiratif. Jadi yang sudah direvisi berarti kita anggap sudah lengkap. Nah, di majalah dinding kalau di sekolah kita ini yang populer, di samping to you yang sudah kalian tulis di majalah dinding itu, silakan lengkapi dengan teks inspiratif misalnya ini, karena ini juga akan memberikan ilham, menggerakkan hati kita. Kita bisa mencontoh nilai-nilai yang ada di dalam teks inspiratif ini. Pakailah terhadap, maksudnya pekalah
terhadap lingkungan, kalian itu harus peka terhadap lingkungan. Kalian sudah awal tadi sudah saya katakan bahwa kalau kalian bisa peka, kalian bisa mengambil manfaat, mengambil inspirasi dari lingkungan. Karena banyak hal yang dapat kita ungkap dari kisah-kisah yang berada di lingkungan sekitar untuk menjadi cerita inspiratif yang menarik dan mengesankan. Jadi kita simpulkan, dalam mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif atau menulis teks cerita inspiratif, harus memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat, serta sesuai dengan isi cerita, agar cerita menjadi menarik dan bermanfaat. Nah, mari kita refleksi. Ini sebagai contoh, jangan kalian lupakan. Ini sebagai refleksi, kalian harus bisa mengungkapkan rasa peduli, simpati, dan empati dalam teks cerita inspiratif. Kalau kalian sudah bisa, yakin, katakan seperti itu. Nah, itu sebagai refleksi. Dan yang kedua, saya sudah siap menyelesaikan tugas dan ujian teks cerita inspiratif. Ini segera kalian selesaikan. Tulislah sebuah teks cerita inspiratif yang menarik sesuai dengan tema yang telah Anda tentukan, dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Jadi kalian bisa menentukan temanya sendiri nanti ya. Kalian bisa memilih yang bersumber dari lingkungan kalian sendiri, bisa kalian jadikan tema nantinya. Jadi cara mengerjakannya silakan lihat di Google Classroom. Kemudian yang kedua, di kelas yang bukan kelas yang saya sampaikan materi, kelasnya Bapak Suwarji dan Bapak Marsono, nanti silakan ikuti petunjuk-petunjuk beliau tentang tugas ini. Dan jangan lupa perhatikan penulisan teks inspiratif dengan saksama. Ada contoh-contoh di buku, dimanapun yang bisa kalian baca, itu bisa kalian ikuti. Ingat, jangan sampai muncul kata-kata orientasi titik 2, paragrafnya bagaimana. Jangan begitu. Langsung berupa teks dengan judul tertentu. Jadi jangan munculkan lagi strukturnya. Tetapi susunannya pada dasarnya dalam pikiran kita itu meliputi orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Karena semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam teks inspiratif. Jadi jangan dipisah-pisahkan nanti. Jadi langsung judul, kemudian minimal 5 paragraf secara berurutan yang diakhiri dengan koda tanpa muncul kata-kata orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi langsung berupa teks inspiratif. Dan ini merupakan pertemuan terakhir pada semester ganjil. Selanjutnya silakan anak-anak siap untuk mengikuti penilaian akhir semester yang disingkat PAS, PAS, dengan materi 4 teks, yaitu teks pidato, teks cerpen, teks tanggapan, dan terakhir teks inspiratif atau teks cerita inspiratif. Tolong kalian perhatikan anak-anak ya, jadi kalau ada hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan kepada Bapak Guru, langsung dengan saya, bisa melalui WA atau melalui penyampaian di Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.